Baik, kalau Anda sudah paham pengujian hipotesis secara parsial, maka materi selanjutnya adalah pengujian hipotesis secara simultan, yaitu menguji hipotesis secara bersama-sama. Oke, apa itu pengujian hipotesis secara simultan? Pengujian hipotesis koefisien regresi secara bersama-sama ini, atau juga disebut dengan simultan, menggunakan analisis varian atau ANOVA. Tahapan pengujiannya adalah yang pertama adalah rumusan hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah yaitu H0 B1 sama dengan B2 sama dengan sampai berapa banyak N kita. Ya, sama dengan 0. Berbeda dengan syarat parsial tadi. Hipotesis alternatifnya adalah yaitu B1 tidak sama dengan B2 tidak sama sampai berapa N atau B kita. Tidak sama dengan 0. Itulah cara merumuskan hipotesis untuk pengujian hipotesis secara simultan. Yang kedua adalah memilih tingkat signifikansinya, misalnya 5%. Lalu kita masuk pada uji statistik, aturan pengambilan keputusan, dan mengambil keputusan. Oke, jadi pada uji statistik untuk uji hipotesis secara simultan, kita menggunakan uji statistik F. Oke, bagaimana cara menguji atau menghitung nilai uji statistik F-nya? Nah, kita coba kembali kepada persamaan yang sudah kita bangun sebelumnya. Ya, bahwa nilai Y itu adalah nilai Y hat, Y yang kita prediksi, tambahkan dan residual. Ya, jadi inilah model yang kita bangun sebelumnya. Atau juga disebut dengan model yang stokastik. Ya. Nah, kalau misalnya di kedua buah sisi ini saya kurangi dengan nilai-nilai Y rata-rata ya maksud saya. Sebelah kiri saya kurangi Y rata-rata, sebelah kanan juga saya kurangi Y rata-rata, maka akan diperoleh dengan persamaan berikut. Ya, ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Ya, nilai YI tadi adalah Y kurang Y hat. Ini nilai Y rata-ratanya ini. Nah, karena prinsip sebelumnya bahwa Y kurang Y rata-rata adalah Y kecil, maka Y hat kurang Y rata-rata adalah Y hat kecil. Ya, ini tetap nilai residual. Oke. Kemudian, kalau saya kuadratkan sebelah kanan dan juga sebelah kiri, ya, saya kuadratkan dan saya jumlahkan, akan dapat persamaan seperti ini. Sigma YI kuadrat sama dengan sigma YI hat kuadrat plus sigma EI kuadrat. Oke. Atau ya, karena misalnya kita sudah dapatkan sebelumnya bahwa YI hat itu adalah ya B1 ya kali dengan sigma X1 YI tambah B2 sigma X2 YI. Perhatikan formula kita sebelumnya ketika kita melakukan penurunan rumus regresi linear berganda ya. Maka ya ini kita ganti dengan persamaan ini ya. Maka kita bisa dapatkan persamaan ini. Sigma YI kuadrat ya, YI hat kuadratnya kita ganti dengan ini, dapatlah persamaan ini. Kemudian sigma EI kuadrat. Nah, kalau kita identifikasi persamaan ini, maka ini kita sebut dengan total sum square. Kemudian yang ini, mulai dari sini sampai ke sini, kita sebut dengan estimator sum square. Dan jumlah residual kuadrat kita sebut dengan residual sum square. Oke, jadi ya, bagaimana cara menghitung nilai F statistiknya? Maka kita mempedomani tabel ANOVA di bawah ini. Yaitu apa? Tadi kita sudah dapatkan bahwa estimator sum square itu adalah ini ya. Ya. Kemudian residual sum square dan total sum square. Ketika nilai dari
estimator sum square ini kita bagi dengan nilai degree of freedom-nya. Ya, degree of freedom untuk estimator sum square K kurang 1, K banyaknya variabel. Estimator atau residual sum square degree of freedom-nya adalah N kurang K. Dan total sum square degree of freedom-nya adalah N kurang 1. Ya, maka ya, formula untuk menghitung nilai dari ya F hitung itu adalah estimator sum square, berarti yang ini kita bagi dengan residual sum square, bagi dengan ini. Ya, itulah formula untuk menghitung nilai F hitung. Ya, jadi estimator sum square ya bagi dengan degree of freedom-nya K kurang 1 per residual sum square bagi dengan degree of freedom-nya N kurang K. Oke. Atau kalau kita menggunakan pendekatan koefisien determinasi, ya tadi sudah kita simpulkan bahwa total sum square tadi adalah jumlah YI kecil kuadrat, estimator sum square adalah jumlah Y hat I kuadrat, dan residual sum square adalah jumlah EI kuadrat. Ya, maka persamaannya kita sederhanakan, total sum square adalah estimator sum square tambah dengan residual sum square. Ya, kurang lebih seperti persamaan ini tadi. Total sum square sama dengan estimator sum square tambah dengan residual sum square. Oke. Lalu kalau kita bagi seluruhnya dengan total sum square, ya, semua persamaan ini kita bagi dengan TSS, maka sebelah kanannya TSS per TSS adalah 1. Estimator sum square per TSS, residual sum square per TSS. Nah, R square itu adalah estimator sum square per total sum square. Ya, maka kita bisa dapatkan nilai R square-nya adalah yaitu 1 kurang dengan residual sum square per total sum square. Oke, kita kembali kepada uji statistik F kita. Tadi sudah kita dapatkan untuk penyederhanaan yang pertama tadi adalah rumus yang pertama, estimator sum square per residual sum square. Maka karena ada kaitannya dengan koefisien determinasi, ya. Oke, maka nilai F hitung tadi estimator sum square per degree of freedom-nya bagi dengan residual sum square per degree of freedom-nya. Ya, kalau seluruhnya itu kalau misalnya di sebelah sini ini saya ganti dengan total sum square kurang estimator sum square, bisa kan? Kenapa? Total sum square adalah estimator sum square kurang dengan residual tambah dengan residual sum square. Pindah ruaskan, maka residual sum square adalah total sum square kurangi dengan estimator sum square. Ya. Jadi persamaan ini sama dengan ini. Kenapa? Residual sum square saya ganti dengan total sum square kurangi dengan estimator sum square. Kembali dengan prinsip yang ini tadi. Jadi kalau kita cari nilai dari ya residual sum square adalah pindah ruaskan. Ya. Oke. Kemudian jika seluruhnya itu kita bagi dengan total sum square, artinya di sini saya bagi total sum square, di sini juga saya bagi total sum square, dan di sini juga, maka akan diperoleh begini. Ya, estimator sum square ini tadi bagi dengan TSS, TSS bagi dengan TSS, ESS bagi dengan TSS. Ya, ini. TSS per TSS adalah 1. Estimator sum square bagi dengan total sum square tadi adalah R square. Estimator sum square per total sum square juga R square. Ya, maka kalau ini kita ganti dengan R square, dapatlah nilai F hitungnya adalah R square. Ini kan R square bagi dengan K kurang 1 bagi dengan 1 kurang, karena apa? TSS per TSS adalah 1. Inilah R square. Ya, kita bagi dengan degree of freedom-nya.
Maka inilah formula yang lain ya yang boleh kita pakai untuk menghitung nilai statistik F-nya. Baik, kalau Anda sudah memahami cara menghitung uji statistik F-nya, maka aturan keempat adalah aturan pengambilan keputusan. Bagaimana cara membuat aturan pengambilan keputusannya? Nah ini, kita menggunakan distribusi F. Distribusi F ini tidak sama dengan distribusi T. Ya, dia tidak normal atau tidak terdistribusi normal, tapi agak melenceng ke kanan. Ya, ini kurang lebih kurvanya. Ya, oke. Kemudian alfanya kita berikan sebelah kanan. Ya, nah inilah nilai kritisnya. Nanti kita dapatkan dari nilai T-tabel. Maka daerah inilah daerah penolakan H0. Sedangkan ini adalah daerah penerimaan H0. Ya, jadi inilah aturan pengambilan keputusannya. Oke, lalu bagaimana cara menghitung nilai kritisnya atau F kritisnya? Kita gunakan nilai tabel F. Tabel F ini dapat Anda download di internet atau copy di lampiran tab buku dari Ekonometrika. Tabel F ini bermacam nanti ya, ada alfa 0,01, alfa 0,05, alfa 0,1. Jadi harus perhatikan alfanya ke berapa. Oke, jadi kurang lebih begini tabelnya ya. Jadi ada dua buah degree of freedom-nya, degree of freedom penyebut dan degree of freedom pembilang. Nah, kalau kita kembali kepada formula yang tadi ya, degree of freedom penyebut dan pembilang. Kalau misalnya R square atau ini ya, estimator sum square per K kurang 1, ini kan pembilang ini. Maka degree of freedom pembilang itulah K kurang 1. Kemudian residual sum square per N kurang K, inilah penyebut. Maka degree of freedom penyebut itu adalah N kurang K. Kita kembali kepada tabel F kita. Jadi degree of freedom pembilang dan degree of freedom penyebut. Ya, jadi degree of freedom pembilang tadi adalah K kurang 1. K-nya misalnya 3. Ya. Kemudian ya, degree of freedom penyebut adalah N kurang K. N-nya misalnya 16, K-nya 3. Maka K kurang 1 adalah 2. 16 kurang 3 adalah 13. Maka nilai F tabelnya adalah 3,81. Ya, jadi beginilah cara menghitung atau jadi beginilah cara melihat nilai tabel F ya yang kita jadikan sebagai nilai F kritisnya.